Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gede Widiana Putra dengan akhiran NIM 23 dari Prodi Pendidikan Agama Hindu semester 3. Kali ini kita akan membahas tentang Purana. Ya. Purana adalah kumpulan kitab suci Hindu yang berisi tentang cerita-cerita dewa-dewa, penciptaan alam semesta, silsilah raja-raja, dan kisah-kisah lainnya. Nah, Purana ini memiliki jumlah yang sangat banyak, dan setiap Purana juga memiliki banyak sekali cerita. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini yaitu mengenai Upapurana. Ya, jadi Upapurana ada 18, kemudian Mahapurana itu ada 18 bagian. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai Upapurana di bagian Ganesha Purana. Nah, Ganesha Purana ini merupakan salah satu Purana di mana di sana menjelaskan mengenai kisah Dewa Ganesha. Ya, jadi di Upapurana itu dijelaskan mengenai Dewa Ganesha. Nah, Upapurana atau Ganesha Purana ini adalah salah satu kitab suci dalam agama Hindu yang khusus mengisahkan tentang Dewa Ganesha, di mana Dewa Ganesha merupakan dewa yang dikenal sebagai pembawa keberuntungan, penghilang segala rintangan, dan juga dewa ilmu pengetahuan. Kitab Ganesha Purana ini berisi berbagai kisah tentang kelahiran, petualangan, dan juga kemahakuasaan dari Dewa Ganesha. Kemudian di kitab Ganesha Purana ini juga dijelaskan mengenai kelahiran dan ciri-ciri dari Dewa Ganesha. Yang pertama itu Dewa Ganesha memiliki kelahiran yang unik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kelahiran yang unik ini? Nah, Ganesha dilahirkan dari pikiran Dewi Parwati. Ya, mungkin dari rekan-rekan sekalian dapat menonton bagaimana kisah dari kelahiran dari Dewa Ganesha itu sendiri. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan bahwa Ganesha dilahirkan dari pikiran Dewi Parwati, istri dari Dewa Siwa. Nah, kisah kelahiran yang unik ini seringkali menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang kekuatan pikiran dan juga kreativitas. Kemudian Ganesha ini memiliki kepala gajah atau berkepala gajah. Nah, ciri khas Ganesha yang paling mencolok itu adalah kepalanya yang berbentuk gajah. Ada beberapa versi cerita mengenai asal usul Ganesha ini berkepala gajah. Nah, namun yang paling populer adalah kisah tentang bagaimana Siwa menggantikan kepala Ganesha yang putus dengan kepala gajah. Kemudian ada tunggangan. Nah, Dewa Ganesha ini memiliki tunggangan yang berupa tikus. Ya, Ganesha sering digambarkan menunggangi tikus. Nah, tikus ini melambangkan ego dan juga kesombongan yang harus dikalahkan oleh manusia. Kemudian, apa sih hikmah yang dapat kita ambil dari Ganesha Purana ini atau dalam Ganesha Purana ini? Yang pertama, tentu Ganesha tidak pernah hanya berisi mengenai kisah-kisah mitos seperti itu, tetapi juga mengandung banyak hikmah yang dapat kita ambil, dapat kita pelajari di kehidupan sehari-hari. Di antaranya pentingnya ilmu pengetahuan gitu. Jadi Ganesha ini adalah bisa digambarkan selain Dewi Saraswati, Ganesha juga digambarkan atau dilambangkan sebagai dewa ilmu pengetahuan. Jika mungkin Dewi Saraswati itu dewi pengetahuan, jadi dewi ilmu pengetahuan, tetapi Dewa Ganesha ini dilambangkan sebagai dewa ilmu pengetahuan, di mana di dalam kisah-kisah Purana ini mengajarkan kita tentang bagaimana pentingnya terus belajar dan mencari ilmu. Nah, dan juga hikmah yang dapat kita ambil juga yaitu mengatasi rintangan. Bagaimana kita mengatasi suatu rintangan. Nah, Ganesha dikenal sebagai penghalang segala rintangan. Kisah-kisahnya menginspirasi kita untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan dan selalu mencari solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Kemudian kecerdasan dan kreativitas. Ganesha adalah dewa yang cerdas dan kreativitas. Kisah-kisahnya mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan mengembangkan kreativitas dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian kesabaran dan ketekunan. Nah, banyak kisah dalam Ganesha Purana yang menunjukkan pentingnya kesabaran dan ketekunan dalam mencapai suatu tujuan.
Kemudian ada pengabdian dan bakti. Ya. Kisah-kisah pengabdian dan para bakti kepada Ganesha mengajarkan kita tentang bagaimana pentingnya memiliki dedikasi dan pengabdian yang tulus. Kemudian bagaimana sih kaitannya Ganesha Purana ini dengan kehidupan sehari-hari? Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Ganesha Purana sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut, kita dapat meningkatkan kemampuan belajar dan berpikir kritis. Jadi kita juga dapat simpulkan bahwa Ganesha itu memiliki sebagai lambang dewa ilmu pengetahuan dan juga berpikir kritis di dalam kehidupan sekarang ini. Tentunya kita harus terus belajar, terus mengasah kemampuan kita, daya pikir kritis kita, karena dengan tanpanya ilmu pengetahuan kita mungkin tidak akan pernah tahu ya. Contoh seperti yang akan kita bahas kali ini merupakan suatu pembelajaran ya. Kita belajar kemudian bagaimana kita mengetahui apa sih itu Ganesha Purana. Jadi seperti terus belajar untuk mengetahui hal yang tidak kita ketahui gitu. Kemudian berpikir kritis. Jadi berpikir kritis, kita tidak hanya ketika ada suatu permasalahan tidak hanya kita jalani saja, kita juga harus berpikir bagaimana apakah jalan yang kita ambil ini baik ataupun tidak gitu. Jadi itu merupakan salah satu contoh atau yang mungkin kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua itu ada menjadi pribadi yang lebih sabar dan tekun. Di dalam Ganesha Purana ini dijelaskan bahwa kita sebagai manusia, sebagai umat manusia diajarkan untuk memiliki kepribadian yang sabar dan juga tekun. Sabar dalam artian apa? Menahan emosi, menahan ego kita. Contohnya ketika kita memiliki satu permasalahan, jadi kalau kita melakukan menyelesaikan permasalahan dengan ego yang tinggi, maka permasalahan itu tidak akan selesai. Jadi butuh kesabaran, suatu pemikiran yang tenang untuk menyelesaikan suatu hal tersebut. Jadi perlu yang adanya seperti kita berproses. Jadi berproses itu namanya juga berproses. Jadi kan bertahap ya. Jadi perlu adanya tahapan proses yang panjang. Jadi untuk mencapai sesuatu. Jadi untuk mencapai sesuatu itu kita perlu yang namanya kesabaran. Jadi sabar menunggu. Ya menunggu hal apapun itu selagi itu baik ya, dan juga tekun melakukan, tekun melaksanakan. Jadi mungkin ketika kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, memohon kita memiliki suatu permintaan. Jadi ketika kita mempunyai suatu permintaan, semoga saya ingin lulus SMA atau lulus sekolah dengan pendidikan yang baik gitu. Jadi kalau kita hanya berdoa, ya kita tidak akan mendapatkan hasil tersebut. Jadi untuk kita mendapatkan hasil yang baik tersebut, untuk selain kita berdoa juga harus diimbangi dengan belajar yang tekun. Jadi tekun harus kita laksanakan. Jadi dengan kesabaran, dengan ketekunan, artinya tekun itu harus tekun itu memiliki harus kita laksanakan terus menerus, bukan terus menerus tapi harus rajin kita laksanakan seperti itu. Kemudian juga di sana dibahas juga dapat kita terapkan, yaitu menemukan solusi atau atas permasalahan yang kita hadapi. Di Ganesha Purana itu juga dijelaskan seperti itu. Jadi setiap ada permasalahan yang kita terima itu, kita harus belajar bagaimana menemukan solusi tersebut. Jadi tidak ada masalah yang tanpa solusi ya. Jadi dari dalam masalah tentunya ada solusi-solusi yang solusi-solusi yang kita dapat. Contohnya ketika maaf kalau salah ya teman-teman, yang saya ingat ketika Ganesha itu dipotong kepalanya oleh Dewa Siwa, itu
dia ini kan suatu permasalahan ya. Jadi si Dewi Parwati ini melihat bahwa ini suatu permasalahan. Menurut pandangan saya ya, jadi suatu permasalahan yang dimana anak saya si Ganesha dipotong kepalanya sehingga tidak memiliki kepala. Sedangkan Dewa Siwa sendiri kan tidak tahu bahwa si Ganesha ini merupakan anak dari Dewa Siwa ya, merupakan yang bersumber dari bisa dibilang kotoran dari Dewi Parwati itu sendiri. Kemudian solusinya dari permasalahan tersebut apa ketika Ganesha tidak memiliki kepala ya? Jadi dicarilah gajah ya, gajah sebagai kepala yang digunakan untuk kepala Dewa Ganesha itu sendiri. Jadi kan ada solusi-solusi yang didapat dari permasalahan tersebut, belajar untuk menyelesaikan masalah dengan mencari sebuah solusi ya. Kemudian ada membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Jadi bagaimana kita menjalin hubungan yang lebih baik dari misalkan nih dari cerita Ganesha, dari Ganesha sendiri ketika selesai permasalahan setelah Ganesha mendapatkan kepala baru, yaitu kepala gajah. Jadi lambat laun hubungan antara Ganesha, Dewa Siwa dan juga Dewi Parwati itu akan lebih membaik. Jadi membangun hubungan yang lebih baik, itu baik antara orang tua, kemudian masyarakat, teman-teman gitu. Jadi di sini kita harus diajarkan untuk selalu saling menghormati, kemudian diajarkan untuk kemudian membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Itu kita diajarkan untuk merangkul, kemudian mengajak saling bergotong royong, jadi saling menjalin ya silaturahmi lah, menjalin hubungan sesama makhluk hidup, sesama manusia untuk menjadi yang lebih baik lagi ya, saling menghormati. Kemudian mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan ya. Mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan ini dapat kita artikan juga bahwa dalam segala sesuatu yang kita laksanakan itu kita berharap untuk menjadi berhasil ya, sukses. Jadi maka dari itu untuk mencapai, sebenarnya ini saling keterikatan sih menurut saya ya. Jadi mencapai kesuksesan ini, untuk mencapai kesuksesan itu dalam hidup itu perlu yang namanya kita selalu belajar ya, kemudian tekun dan juga sabar ya. Itu yang nilai-nilai yang terdapat atau yang terkandung di dalam Ganesha Purana gitu. Kemudian sana juga ada kecerdasan dan juga kreativitas ya, yang tadi dapat kita dengarkan juga atau saya jelaskan itu adanya kecerdasan dan kreativitas. Jadi Dewa Ganesha ini kan dewa yang cerdas atau penuh dengan kreativitas. Jadi sama dengan kita, ketika kita melakukan hal apapun itu, tentunya kita harus berkreativitas. Itu jangan hanya menuntut itu saja. Ketika kita tidak punya uang, misalkan seperti itu, kita tidak punya uang, apakah kita hanya diam? Jadi kita harus memiliki suatu kreativitas. Kreativitasnya apa? Gimana sih caranya untuk kita mendapatkan suatu uang, suatu pekerjaan seperti itu? Pekerjaan apa yang akan saya lakukan? Pekerjaan apa yang akan saya lakukan untuk saya mendapatkan hasil, kemudian saya bisa hidup seperti itu. Itu ada perlu yang namanya kreativitas yang harus kita laksanakan seperti itu. Itu yang di Ganesha Purana dijelaskan. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi Purana. Dalam hal ini saya membawa atau mengambil materi Upapurana, yaitu Ganesha Purana. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kemudian sumber yang saya dapat ini merupakan sumber dari kitab-kitab suci Purana, Upapurana, Mahapurana, yang saya ambil atau saya searching dari Google ya, atau di media internet. Itu sumber yang saya dapat dan saya jelaskan kembali pada kali ini di video ini mengenai bagaimana sih pemahaman saya mengenai Purana di Ganesha Purana yang saya ambil ini. Terima kasih.
Om Santi 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 Om.